Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nila Risma Putri-Wirdianti, nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai rencana pengolahan makanan daerah yang kami pilih, yaitu klepon. Pada bagian ini, kami akan mempresentasikan mengenai nama dan logo produk, deskripsi produk, ide dan peluang usaha, analisis SWOT dan upaya analisisnya, grafik analisis SWOT, sasaran usaha, sumber daya usaha, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai rencana anggaran biaya. Selamat menyaksikan. Bagian pertama yaitu nama dan logo produk. Nama produk kami adalah Kejo yang terinspirasi dari nama klepon hijau. Sedangkan untuk logo produknya adalah seperti ini. Bagian kedua yaitu deskripsi produk. Klepon atau kelepon merupakan salah satu jajanan pasar Indonesia yang cukup digemari oleh berbagai kalangan. Klepon berasal dari Jawa. Tidak hanya itu, jajanan ini juga dikenal di berbagai daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan sebagainya. Meskipun klepon berasal dari daerah Jawa, kelompok kami mempergunakan resep klepon versi Bali, khususnya pada daerah Gianyar. Pada umumnya, klepon berbentuk bulat dengan warna hijau dan gula merah di dalamnya yang menjadi ciri khas jajanan tersebut. Jajanan ini terbuat dari tepung beras dan tepung ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi dengan gula merah, lalu direbus dalam air mendidih. Klepon yang sudah masak lalu digelindingkan di atas parutan kelapa agar dapat melekat, sehingga klepon nampak seperti berbalur parutan kelapa. Biasanya, klepon disajikan di dalam wadah yang terbuat dari daun pisang. Buat kalian yang masih bingung, apa sih perbedaan klepon Jawa dan klepon Bali? Di sini aku bakal ngasih 4 perbedaan klepon Jawa dan klepon Bali. Yang pertama, klepon Jawa memiliki bentuk bulat seperti onde-onde, sedangkan klepon Bali itu memiliki bentuk yang sedikit oval dan meruncing di kedua ujungnya. Perbedaan kedua, kulit dari klepon Bali itu lebih tipis dan lebih kenyal daripada klepon Jawa. Makanya, gula di klepon Bali itu lebih mudah pecah dan muncrat di seluruh rongga mulut dibandingkan klepon Jawa. Yang ketiga, gula klepon Bali itu lebih encer dibandingkan klepon Jawa. Dan yang keempat, klepon Bali dimasak dengan direbus, sedangkan klepon Jawa dimasak dengan cara dikukus. Seiring berkembangnya zaman, kerap kali orang lupa mengenai betapa pentingnya melestarikan makanan daerah ataupun makanan tradisional, terutama pada jajanan pasaran. Oleh sebab itu, kelompok kami, kelompok 7, mempergunakan klepon atau klepon hijau sebagai salah satu tugas pemenuhan PKWU, yaitu pengolahan makanan daerah ataupun tradisional. Nah, ternyata klepon sendiri itu sangat banyak loh peminatnya dari berbagai kalangan, yaitu diantaranya dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia loh. Hal ini sudah kami buktikan melalui polling yang kami lakukan di aplikasi Instagram. Ternyata jajanan pasaran klepon ini sangat banyak peminatnya dibandingkan pilihan-pilihan kami yang sudah kami sediakan. Oleh sebab itu, kelompok 7 mempergunakan klepon sebagai salah satu makanan daerah ataupun tradisional yang ada di Indonesia. Adapun juga peluang usaha yang dapat kami lihat dari masa kini dan juga masa depan. Masa kininya yaitu yang pertama, itu adalah dapat menambah wawasan dari masyarakat lokal maupun masyarakat internasional bahwa klepon sendiri itu dapat terkenal karena keunikannya tersendiri. Selain itu juga yaitu pada peluang masa depan itu dapat kita lihat dari banyaknya produksi jika terdapat pesanan yang melesat dari perkiraan kita membutuhkan banyaknya tenaga ataupun pekerja untuk membantu dalam memproduksi klepon sendiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Bagian keempat yaitu analisis SWOT dan upaya yang dapat dilakukan setelah analisis. Di sini saya akan menjelaskan bagian S yaitu strength atau kekuatan dan W weakness atau kelemahan.
Kekuatan produk kami. Yang pertama, rasa pandan yang khas membuat jajanan tradisional ini memiliki banyak peminat. Yang kedua, memerlukan sedikit modal sehingga harga jual terjangkau di kalangan masyarakat. Yang ketiga, tidak terlalu banyak menggunakan mesin sehingga dapat mengurangi harga jual. Yang keempat, mudah dibuat sehingga tidak memakan banyak waktu dalam pembuatannya, dan apabila jumlah pesanannya melonjak tidak akan memakan banyak waktu pembuatan. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis yaitu yang pertama, mempertahankan komposisi bahan yang digunakan agar rasa dapat terjaga atau konsisten terhadap rasa. Yang kedua, berusaha mempertahankan harga dengan cara mencari bahan baku dengan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas bahan baku sehingga harga dan kualitas dapat seimbang. Yang ketiga, tetap menjaga higienitas dengan menggunakan standar pembuatan makanan yang berlaku. Yang keempat, menjaga efisiensi waktu pembuatan, seperti memastikan agar produk dapat dibuat dengan waktu yang efisien. Bagian selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu produk yang mudah basi karena tidak menggunakan bahan pengawet dan dapat bertahan kurang lebih 2 hari di suhu normal. Kelemahan yang kedua yaitu kurang inovasi dalam resep. Kelemahan yang ketiga yaitu dalam teknik pembuatannya diperlukan presisi dan akurasi, karena jika terlalu sedikit maka akan mengaruhi ciri khas dari klepon, sedangkan jika terlalu banyak maka adonan klepon rentan pecah dan tidak berbentuk seperti klepon pada umumnya. Kelemahan yang keempat yaitu kurangnya pengalaman dalam membuka usaha. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis yaitu pertama, menggunakan air kapur sirih. Air kapur sirih ditambahkan dalam adonan klepon sehingga adonan klepon menjadi lebih kenyal dan kesat. Tekstur klepon pun menjadi padat, kenyal, dan tidak lembek. Klepon juga menjadi lebih awet. Yang kedua, dengan membuat kemasan menjadi lebih menarik sehingga konsumen bisa lebih tertarik terhadap jajanan tradisional yang kami buat, yaitu klepon. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman sangat diperlukan karena seiring berjalannya waktu, teknik pembuatan akan sesuai dengan takaran sehingga dapat memenuhi standar pasar. Yang keempat, mempelajari teori untuk pemula melalui berbagai sumber dari internet sebelum memulai usaha. Dapat juga dengan berkonsultasi dengan orang lain yang sudah berpengalaman. Dari opportunities, ternyata dari banyaknya jajanan tradisional yang berada di pasar, klepon sendiri merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun turis loh. Selain itu juga, klepon banyak diminati berbagai kalangan karena cita rasanya dan keunikannya saat mengonsumsi klepon, sehingga jajanan ini banyak peminatnya. Oleh sebab itu, kami melihat peluang yang besar untuk menghadirkan klepon sebagai hidangan ataupun jajanan tradisional yang akan digemari berbagai kalangan. Adapun hal yang dapat dilakukan setelah dianalisis, yaitu yang pertama, menjadikan klepon sebagai hidangan ataupun jajanan untuk menyambut para turis ataupun warga negara asing, dan juga dengan memperkenalkan klepon kepada dunia tentang cara pembuatan dari klepon itu sendiri. Ditemukan yaitu ada yang pertama, pesaing lain yang menggunakan konsep sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa klepon menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak juga pesaing lain yang memiliki kesempatan untuk mulai bergerak dalam usaha pembuatan klepon. Yang kedua, harga bahan yang tidak stabil di pasaran membuat variabel harga menjadi tidak tentu. Hal yang dapat kita lakukan setelah menganalisis yakni mencari inovasi yang baru sehingga membedakan cita rasa klepon kita dengan para pesaing. Yang kedua, pemasaran yang dilakukan haruslah matang dan sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, meskipun harga jual tidak stabil, kami sebagai produsen tetap mengusahakan dalam penstabilan harga jual produk sehingga harga yang kita jual itu tetap bisa dijangkau oleh konsumen dan juga tetap menjaga kualitas dari produk Lejo itu sendiri. Jadi saya akan menganalisis grafik analisis SWOT, di mana tanpa solusi terlebih dahulu dari S kurang W sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0, lalu opportunities kurang threat sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0, diperoleh 0,0 merupakan analisis SWOT tanpa solusi. Lalu menggunakan solusi, di mana weakness yang awal tadi dikurangi dengan solusi dari weakness sehingga diperoleh 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu
Weakness tadi akan dikurangi dengan S strength, yaitu 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Lalu dengan trace awal dikurangi dengan solusi dari trace, yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Lalu opportunities dikurangi trace yang tadi, 2 min 1 sama dengan 3, diperoleh koordinat 4,3 yang merupakan analisis SWOT dengan solusi dari weakness dan juga trace. Baik, jadi kali ini kita akan masuk ke segmen sasaran usaha. Nah, pada usaha kami akan menargetkan semua orang yang ada pada ruang lingkup usaha kami. Baik itu lingkungan perumahan, sekolahan, rumah sakit, apapun, siapapun. Dan tentunya dengan bantuan media sosial. Kali ini kita akan masuk ke sumber daya usaha. Man atau manusia. Manusia memegang peranan penting bagi usaha. Tanpa adanya manusia, usaha tidak akan berjalan. Karena tanpa adanya manusia, tidak akan ada rencana. Tanpa adanya rencana, usaha tidak akan terbentuk. Nah, dan pada usaha kami menggunakan 5 anggota kami sebagai tenaga kerja. Dan apabila usaha kami berkembang, dan jikalau kami membutuhkan tenaga tambahan, kami akan merekrut karyawan untuk menunjang progres usaha kami. Selanjutnya kita akan masuk ke money atau uang. Tidak perlu dijelaskan lagi kekuatan dari sumber daya ini. Money atau uang dapat menukar hampir segala jenis benda apapun yang ada di muka bumi ini. Uang juga merupakan alasan di balik usaha kami dibentuk. Kami ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan keuntungan yang dimaksud adalah uang. Uang juga dapat menjadi modal usaha, dan usaha kami menggunakan modal usaha kami sebelumnya, ditambah dengan uang jajan kami yang kami sisihkan karena kami masih belajar, beberapa persen untuk dijadikan tabungan usaha. Selanjutnya ada method atau metode kerja. Metode kerja merupakan prosedur kerja yang membuat pekerjaan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Nah, dalam metode kerja kami menyiapkan dulu segala jenis bahan, kemudian barulah produk dibuat dan dikemas. Kami menggunakan teknik merebus pada usaha kami. Selanjutnya kita masuk ke mesin atau mesin. Seperti yang saya bilang di awal, manusia memegang peranan penting dalam usaha. Namun, sumber daya kali ini tidak kalah pentingnya dengan manusia, yaitu mesin. Mesin digadang-gadang dapat menggantikan peranan manusia dalam bidang usaha. Mesin dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bekerja dan juga tingkat produktivitas dalam usaha. Dan mesin yang kami gunakan adalah blender untuk mengolah daun suji dan daun pandan menjadi zat pewarna dalam klepon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SDM atau sumber daya manusia, material, dan market. Dimulai dari material terlebih dahulu. Dalam usaha kami mengusahakan menggunakan bahan yang terjangkau dan sesuai dengan tema dari usaha kami, yaitu makanan tradisional. Material yang digunakan seperti tepung beras, tepung ketan, daun suji, daun pandan, kelapa parut, dan gula aren yang sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kami. Dan selanjutnya market. Dalam usaha kami akan memusatkan pemasaran produk kami melalui media sosial dan beberapa event food stand di sekolah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang RAB. Yang pertama adalah biaya investasi. Di sini terdapat 7 produk. Yang pertama adalah blender, berjumlah 1 unit dengan harga 150.000. Lalu yang kedua adalah kompor, berjumlah 1 unit dengan harga Rp55.000. Lalu yang ketiga adalah sendok dengan berjumlah 5 unit dengan harga
per 5 unit. Lalu yang keempat adalah gelas ukur berjumlah 1 unit dengan harga 7.000 per unit. Lalu yang kelima adalah baskom berjumlah 1 unit dengan harga 5.000. Dan yang keenam adalah panci berjumlah 1 unit dengan harga 20.000. Lalu yang ketujuh adalah saringan berjumlah 1 unit dengan harga 7.000. Lalu total yang dikeluarkan dalam biaya investasi adalah dengan harga Rp248.000. Lalu selanjutnya lanjut ke biaya tidak tetap atau variable cost. Dalam variable cost terdapat gula merah, kapur sirih, kelapa parut, tepung ketan, dan tepung beras. Lalu dengan mika bening. Yang pertama adalah gula merah. Gula merah dan harga 4.000 per buah. Lalu yang kedua adalah kapur sirih dengan harga 3.000 per 100 gram. Lalu yang ketiga adalah kelapa parut dengan harga 3.000 per bungkus. Lalu tepung ketan dengan harga 4.500 per 250 gram. Lalu yang selanjutnya adalah tepung beras dengan harga 3.500 per 250 gram. Lalu selanjutnya adalah mika bening dengan harga 5.625 per 15 pieces. Lalu total biaya yang dikeluarkan dalam biaya tidak tetap adalah Rp23.625. Lalu selanjutnya ke biaya tetap. Biaya tetap terdapat gaji yang berharga 50.000 per 5 orang. Lalu biaya yang dikeluarkan adalah 50.000. Lalu selanjutnya adalah penghitungan total biaya dengan rumus biaya variabel kurang plus biaya tetap. Jadi adalah biaya total biaya sama dengan 23.625 tambah 50.000. Lalu total biaya adalah 73.625. Lalu selanjutnya adalah penghitungan biaya startup. Penghitungan biaya startup dengan cara biaya startup sama dengan biaya investasi plus biaya tetap plus biaya tidak tetap. Jadinya adalah biaya startup sama dengan 248.000 plus 50.000 plus 23.625. Jadi total biaya startup adalah Rp321.625. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadera Wanita Putra, absen 23 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang HPP, harga pokok penjualan, harga jual per unit, kemudian BIP atau break even point, dan yang terakhir adalah laba bersih. Dimulai dari yang pertama, yaitu HPP atau harga pokok penjualan produk kami, telepon. Untuk mencari HPP, kita perlu rumus fixed cost plus variable cost per jumlah produksi. Fixed cost-nya ada 50.000 plus variable cost yaitu Rp23.625 per jumlah produksi 15. Dan hasilnya ada Rp 4.908. Kemudian harga jual per unit. Untuk mencari harga jual per unit, kita memerlukan rumus yaitu total biaya per total unit. Total biaya di sini ada Rp73.625 per total unit yaitu 15. Kemudian hasilnya ada Rp 4.900 dan dinaikkan menjadi Rp 6.000. Selanjutnya ada BIP atau break even point. Break even point dibagi menjadi dua, yaitu BIP unit dan BIP rupiah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah BIP unit. Untuk mencari BIP unit, kita memerlukan rumus biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap produksinya ada 50.000 per harga jual per unit ada 6.000 dan biaya variabel per unit ada Rp1.575 dan hasilnya ada 11 unit. Dan BIP kedua yaitu BIP rupiah. Untuk mencari BIP rupiah, kita memerlukan rumus biaya tetap produksi per harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit
dikali harga per unit. Biaya tetap produksi yaitu 50.000 per harga jual produk per unit yaitu 6.000 dikurangi biaya variabel per unit yaitu Rp1.575 dan dikali harga per unit yaitu 6.000. Dan hasilnya ada 67.796 atau dibulatkan menjadi 68.000. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Untuk mencari laba bersih, kita memerlukan penerimaan kotor dikurangi total biaya. Karena di sini penerimaan kotornya belum diketahui, jadi kita akan mencari penerimaan kotornya dulu dengan rumus banyak unit dikali harga jual. Banyak unitnya itu ada 15 dikali harga jualnya 6.000 dan hasil penerimaan kotornya ada 90.000. Kemudian balik lagi ke rumus laba bersihnya. Penerimaan kotornya ada 90.000 dikurangi total biaya yaitu 68.000. Dan hasilnya adalah Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.